Bab 1050. Berbicara tentang putranya, senyum di wajah Rong Huan dengan cepat menghilang, dan dia digantikan oleh sekelompok duka, orang tua yang berduka, dan hati yang menangis darah. Dia tidak bisa berhenti berpikir, jika dia mengeluarkan semua rahasia misteri yang dia kumpulkan untuk dipraktekkan oleh 5 penjaga dalam, apakah dia bisa melindungi putranya? Atau dengan kata lain, jika dia tidak terlalu memanjakan putranya sejak dia masih kecil, dan memaksa putranya untuk berlatih seni yang mendalam, bukankah putranya juga akan mati? Tapi dia tahu betul bahwa semakin besar kemampuan seseorang, semakin sulit mengendalikannya. Inilah sebabnya dia tidak membiarkan 5 pembela batin dan orang-orang di bawahnya terbuka untuk berlatih seni misterius. Dia khawatir putranya tidak akan bisa mengendalikan mereka setelah dia berhasil. Jadi dia lebih suka membuat 5 pertahanan batin lebih lemah. Tapi tak disangka, dia bahkan tidak punya anak sekarang. Memikirkan hal ini, wajah keriput Rong Hesu tidak bisa menahan air mata. "Tuan, maaf." Mu Wei buru-buru mengambil beberapa lembar kertas dan menyerahkannya kepada Rong Hesu, dan berkata dengan dingin, "Sejak Po Bos telah tiba, kita akan segera dapat melunasi hutang darah He Jiarong." Rong Hesu menyeka air matanya, dan kemudian menghela nafas, tanpa mengatakan apapun, hanya menoleh dan bergegas ke sisi seorang pria berbaju hitam dan memberi isyarat. Pria berbaju hitam itu dengan cepat berjalan ke Rong Hesu dan kemudian melepaskannya dari pelukannya. Dia mengeluarkan kotak kayu persegi panjang kecil dan menyerahkannya kepada Rong Hesu dengan hormat. "Fire Guard, kemarilah!" teriak Rong Hesu pada petugas pemadam kebakaran. Setelah petugas pemadam kebakaran maju, dia perlahan membuka kotak kayu, dan melihat sepotong kain flanel merah di dalam kotak kayu, yang sepertinya terbungkus strip panjang. Benda. Rong Hesu membuka flanel kiri dan kanan, memperlihatkan belati di dalam kain merah. "Saya melihat bahwa belati ini kira-kira sebesar lengan anak kecil, terang dan tajam, dengan rasa dingin." Setelah Mu Wei melihat belati itu, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Jejak kegembiraan melintas di ekspresinya, dan jejak keserakahan muncul sangat tersembunyi di matanya melihat belati itu. "Ambil belati ini dan gunakan untuk melawan He Jiarong." Rong Hesu mendorong kotak kayu itu ke depan penjaga, menatap belati di dalam kotak, menunjukkan sedikit kekecewaan. "Tuan, saya tidak pandai menggunakan senjata pendek ini, saya pandai menggunakan pisau panjang." Fire Guard berkata dengan wajah tenang, sedikit malu. "Idiot." Wajah Rong Hesu merosot, dan berkata, "Jika kamu ingin membunuh He Jiarong, kamu tidak bisa mengandalkan skill luar biasa saja. Kudengar He Jiarong masih memiliki senjata ajaib di tangannya, yang disebut Chunjun. Pedangnya tajam dan sulit untuk ditangani. Jika Anda menggunakan senjata biasa, kemungkinan besar Anda bukan lawannya. Lalu apakah ada yang istimewa dari belati ini?" The Guardian mengerutkan kening dan bertanya entah kenapa, di matanya, kotak di dalam kotak ini juga adalah belati biasa. Tentu saja, belati ini dibuat oleh Xuan Gang. Benar-benar keras, belum tentu kalah dari pedang Jun murni. Rong Hesu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Bahkan jika kamu melihat seluruh dunia, jumlahnya tidak banyak." Hyun Gang. Petugas pemadam kebakaran telah mendengar tentang Xuan Gang dan tahu bahwa itu adalah logam yang sangat keras. "Terima kasih, kepalanya." Huo Wei sangat gembira, tetapi dia mengangguk dengan hormat, dan segera mengambil belati itu, dan berkata dengan tegas, "Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda." Mu Wei di samping memberikan pandangan dingin ke Huo Wei, dan jejak kecemburuan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Rong Hesu akan begitu tidak mempercayainya. Modal belati ini tidak melewati tangannya. Tapi segera dia lega, karena meskipun apinya bertiup kencang, masih ada pertanyaan apakah dia bisa membunuh He Jiarong, jadi mungkin belati ini hanya untuk pemakaman api. Faktanya, Rong Hesu memanggil Fire Guard kali ini. Selain untuk melindungi keselamatannya sendiri,
dia juga berencana untuk membiarkan Fire Guard tinggal dan mengambil kesempatan untuk membunuh He Jiarong. Dengan bantuan orang-orang dari keluarga Chu, Fire Guard seharusnya tidak mencari kesempatan untuk membunuh He Jiarong. Sulit. Namun, jika petugas pemadam kebakaran membunuh Lin Yu kali ini, dia akan kaya dan kaya. Jika dia gagal, maka dia tidak akan ingin meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Orang-orang Lin Yu tidak akan pernah melepaskannya. Lewati dia. Terus terang, dialah orang mati yang dibebaskan oleh Rong Hesu. Saat ini, ponsel Rong Hesu berdering tiba-tiba. Dia meraihnya dan melihat bahwa William yang menelepon. Dia tidak berani menunda panggilan. Dia buru-buru mengangkatnya. "Hei, Tuan William, sudah terlambat untuk menelepon." "Telepon, apa pesanan Anda?" "Ini tentang pertemuan besok." William di ujung telepon berkata dengan tenang, "Ratu, ada yang harus dikerjakan besok pagi, jadi aku tidak bisa melihatmu." "Apa?" Rong Hesu tercengang, tiba-tiba cemas, dan bertanya berulang kali, "Tuan William, mengapa ini? Bukankah kita sudah mengatakan itu? Besok pagi saya akan bertemu Ratu, dan saya dalam penerbangan sore." "Kubilang, sesuatu terjadi sementara." William berkata dengan dingin, "Tuan Rong, jika Anda tidak ingin menunggu, Anda dapat kembali kapan saja. Saya sangat bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa sekarang minat Ratu untuk bekerja sama dengan Anda memudar, jadi saya bisa menunggu, Tuan William." Rong Hesu buru-buru menjawab dengan hormat, "Apakah Yang Mulia Ratu punya waktu sore ini? Dia mencintai uang seperti hidupnya, tetapi dia tidak ingin melihat bisnis sebesar itu terlepas darinya, bahkan rela melepaskan harga dirinya." "Ini belum tentu benar, aku akan memberitahumu jika itu terjadi." Tuan William berkata dengan tidak sabar, lalu menutup telepon. Setan asing yang mati. Rong Hesu mengutuk telepon dengan wajah cemberut, lalu mengerutkan kening, bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Mengapa sikap Ratu terhadap saya ditolak? Sebelumnya, dia sangat positif tentang kerja sama kita. Bisakah seseorang melakukan sesuatu tentang itu?" Mu Wei bertanya dengan suara yang dalam, dia secara alami mengacu pada Lin Yu. "Apa yang bisa kita lakukan? Kita berbicara dengan Ratu dengan sangat baik, dan efek obat kita terlihat dengan mata telanjang. Apa lagi yang bisa dia ragukan?" Rong Hesu Tiking berkata dengan wajah bingung untuk beberapa saat, dan melambaikan tangannya, "Tidak peduli apa, saya akan tahu segalanya ketika saya melihat Ratu, dan tidak peduli apa yang salah, saya pasti akan menyelesaikannya. Hanya itu. Begitu kita datang, kita mungkin harus menunda 1 hari lagi di sini." "Kepala, apakah kamu takut He Jiarong akan melawanmu?" Petugas pemadam kebakaran bertanya dengan dingin, "Saya masih khawatir dia tidak akan datang. Begitu dia datang, saya dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ini menyelamatkan saya untuk menemukannya." "Idiot." Rong Hesu melirik ke arah Pobos dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Naga yang kuat tidak menekan ular itu, belum lagi, He Jiarong adalah naga yang kuat di sepertiga dari ibu kota. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mendapatkan 50%. Tentunya." Meskipun Rong Hesu membenci Lin Yu di mulutnya, dia tidak bingung. Dia tahu bahwa di ibu kota, energi dan jaringan Lin Yu jauh lebih kuat darinya. Jika tidak putranya tidak akan terbunuh, Lin Yu masih aman. Jadi dia sangat berhati-hati dan sangat ingin meninggalkan ibu kota. Bahkan jika petugas pemadam kebakaran datang sekarang, hatinya masih sangat terganggu. Hanya ketika dia kembali ke Sen Han Hai dan berbaring di tempat tidur di wilayahnya sendiri, dia bisa tidur nyenyak. Inilah mengapa dia sangat ingin mendengar bahwa Ratu ingin mengubah waktu pertemuan. "Dengan cara ini, kamu tidak diizinkan tidur malam ini, kamu harus menjaganya tetap aman untukku, dan jangan biarkan masalah pergi." Rong Hesu berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Besok, entah siang atau sore, tidak peduli seberapa larut,
Kita akan segera berangkat kembali ke Senhanhai setelah melihat ratu, jadi sangat mungkin sesuatu akan terjadi malam ini, terutama di pagi hari. Sekarang, Anda harus ekstra hati-hati. Jelas, dia berpikir bahwa Lin Yu dan yang lainnya kemungkinan besar akan melancarkan serangan diam-diam padanya di malam hari, jadi biarkan penjaga kayu dan penjaga kebakaran itu bertugas sepanjang malam-malam ini. Iya. Baik Mu Wei dan Fire Guard setuju. Mu Wei menambahkan, Tuan, jangan khawatir, saya hancur, dan saya harus melindungi Anda. Rong Hesu mengangguk dengan wajah cemberut. Dia hampir tidak tertidur malam itu, tetapi yang tidak dia duga adalah tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Lin Yu dan yang lainnya tidak akan pergi sampai tengah malam setelah minum di rumah sakit malam ini. Keesokan paginya, Lin Yu dan yang lainnya berkumpul kembali di rumah sakit. Lin Yu menyiapkan sup penghilang rasa sakit, dan semua orang meminumnya, dan alkoholnya benar-benar hilang. Kemudian Lin Yu memimpin kerumunan di sekitar peta untuk menjelaskan lagi langkah-langkah spesifik dan tempat persembunyian operasi malam. Kemudian dia mengatur pakaiannya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan tajam, "Pergilah, Saudara Li, biarkan aku melihat ratu."